Sebanyak 10 truk kontainer pengangkut kosmetik dan obat ilegal yang didatangkan dari Negara Republik Rakyat Cina atau RRC diamankan petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dari pelabuhan dan gudang di kawasan Kabupaten Bekasi dan Tangerang. Kosmetik dan obat ilegal yang berhasil diamankan ini ditaksir bernilai lebih dari 67 miliar rupiah. Para pelaku pun sudah beraksi sejak 8 tahun yang lalu. Dari hasil pengungkapan ini, negara mengalami kerugian 17 miliar lebih. Nilai tersebut ditaksir berdasarkan penghitungan bea masuk dan pemasukan dalam rangka impor. Masuknya barang-barang ilegal tersebut melalui sejumlah pelabuhan, diantaranya dari Malaysia, Pelabuhan Pasir Gudang Johor, Pelabuhan Kucing Sarawak, selanjutnya dibawa menggunakan truk ke perbatasan dengan wilayah Indonesia. Melaksanakan kegiatannya ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang baru setahun. Nah, kalau dikalikan, itu hitungannya bukan M lagi teman-teman. Bisa dihitung jumlahnya. Kalau setahun aja itu ada 800 miliar lebih, kalau 8 tahun, 88 sudah 6,4 triliun lebih. Ini satu kelompok yang sudah beroperasi selama 8 tahun dan 5 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Siti Rolia mengatakan, biasanya barang-barang ilegal ini mengandung kimia merkuri yang sangat berbahaya jika digunakan. Biasanya barang impor ini yang kandungannya berbahaya itu yang sering kita uji hasilnya adalah merkuri, merupakan komotif untuk kosmetik, biasanya kebanyakan ibu-ibu, dan juga selain itu adalah hidrokinon. Hidrokinon ini juga merupakan komoditi jantung juga, yang biasanya orang Indonesia lebih senang kalau kulitnya lebih putih dan lebih cantik dan lebih bersih. Padahal kalau hidrokinon ini harus Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara selama 20 tahun dan denda mencapai 10 miliar lebih. Hendra Aryadi, Luri Pusma, JAK TV. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait waspada kosmetik ilegal. Saya ke Bu Dokter dulu nih. Bu, bagaimana melihat adanya banyak peredaran kosmetik ilegal ini? Sebagai dokter spesialis juga kan, memang apakah dampaknya sangat merugikan bagi pasien begitu, Bu? Tentu ya, sangat merugikan sekali karena pasien sebenarnya tidak mengerti kan kondisi apa atau bahan-bahan apa yang terkandung di dalam obat-obat ini. Mereka pinginnya instan, bagus, cepat, bersih, kulitnya putih, tetapi mereka tidak tahu bahwa ternyata di dalam kosmetik-kosmetik ini bisa mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuhnya dan juga nggak hanya kulitnya ya, tapi bagi tubuhnya semua. Baik, itu tadi sempat disebutkan juga di VT ada beberapa bahan yang memang mengandung merkuri. Itu memang dampaknya sangat berbahaya ya, Bu? Berbahaya sekali. Merkuri itu adalah bahan sebenarnya logam berat yang harusnya tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Merkuri itu bisa terserap dengan dipakaikan di krim, bisa terserap melalui kulit, bisa terserap melalui hirupan nafas, juga bisa terserap kalau kita terjilat. Jadi itu bisa merugikan karena bisa merusak saraf-saraf kita, pencernaan kita, ginjal, bahkan saluran paru-paru dan jantungnya. Baik, Pak Saleh, kalau melihat Viti tadi bahwa banyak sekali obat-obat atau kosmetik ilegal yang ditemukan atau disidak atau dirazia begitu, ini sejauh ini pengawasannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, pertama begini, kita lihat dulu ini sebetulnya penyebabnya apa. Kenapa sampai banyak sekali peredaran seperti itu. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa besar. Ini adalah market atau pasar yang sangat baik bagi produk-produk apapun ya, dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sistem perdagangan yang ada sekarang ini kan sudah lebih mudah karena dengan adanya online shopping gitu. Jadi orang bisa membeli barang itu tanpa batas ruang dan waktu. Jadi dengan demikian ini juga menjadi sesuatu yang tantangan kita. Kemudian yang ketiga, tim penindakan ataupun aparat petugas penindakan yang ada di Badan POM itu sebetulnya sangat sedikit sekali. Jadi PPNS-nya itu sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia yang begitu luas yang harus diawasi. Dan barang-barang ini masuknya kan bukan hanya misalnya langsung ke kota-kota besar, tapi juga dari perbatasan-perbatasan di beberapa daerah ya. Dan karena itu tentu ini satu hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya penyebabnya itu adalah karena payung hukum yang ada saat ini
itu belum begitu kuat dibandingkan dengan tugas yang begitu berat ya, yang harus dikerjakan oleh para aparatur kita di Badan POM. Saat ini mereka hanya berpegang pada Perpres, yaitu peraturan presiden. Bahkan untuk mengangkat kepala Badan POM sendiri itu masih langsung berdasarkan itu saja, gitu. Belum ada payung hukum dalam bentuk undang-undang yang terkait dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, sekarang ini memang di DPR sedang kita godok satu undang-undang yang terkait dengan RUU WASPOM ya, RUU Pengawasan Obat dan Makanan itu. Baik, Bu Sarah, kalau tadi sekarang saat ini DPR sedang membuat RUU-nya. Nah, kalau ke pasiennya sendiri rata-rata yang sebagai praktisi dokter menemukan banyak pasien yang memang sudah terkena kosmetik ilegal. Itu dampaknya dan cara pengobatannya seperti apa sih, Dok, harusnya? Ya, banyak biasanya setelah dia mengalami efek samping ya, kebanyakan seperti hitam-hitam di pipinya, okronosis itu mereka susah sekali dihilangkan. Biasanya mereka baru tanyalah ke dokter kulit bagaimana cara pengobatannya. Terus terang memang itu sangat sulit. Itu merupakan salah satu kasus yang sulit untuk kita hilangkan. Biasanya kita kombinasi dengan kita detoksifikasi, kita pemberian krim-krim yang mungkin ada bleaching tapi yang aman untuk mengembalikan kondisi kulitnya seperti semula. Kemudian juga biasanya kita bisa sarankan untuk detoksifikasi dengan antioksidan, vitamin C, probiotik yang bisa mengikat logam-logam berat yang sudah ada di dalam tubuhnya. Baik, Dok, kalau apa sih menurut catatan pasien-pasien begitu yang memang kenapa sih banyak memilih kosmetik yang ilegal daripada kosmetik yang memang benar-benar ramah pada kulit begitu, Dok? Iya, karena selama ini kan sekarang banyak ya testimoni online. Saya pakai ini 2 minggu sudah putih, sudah bersih. Siapa sih yang nggak mau kulitnya putih, seperti baby skin, cantik gitu. Akhirnya mereka tergiur dan udah gitu mereka gampang banget menuliskan bahwa ini sudah terregistrasi BPOM, ini halal, ini herbal. Jadi pasien merasa percaya bahwa herbal, oke, aman dong. Buat ibu hamil juga aman dong. Buat perempuan-perempuan yang sedang menyusui juga aman dong. Padahal dari mana mereka tahu bahwa itu pasti herbal, itu pasti tidak mengandung merkuri, itu pasti tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Itu kasihan jadinya pasiennya. Baik, Pak Saleh, ini kan kalau lihat dari pasarnya sendiri gitu, memang membutuhkan, apalagi kalau banyak konsumennya adalah wanita, ini sejauh ini tidak ada untuk bisa memonitoring itu begitu? Sebetulnya itu dilakukan. Itu kan tugas Badan POM itu secara reguler untuk melakukan pengawasan di pasar-pasar, di mal-mal dan juga bahkan di apotek-apotek ya, mereka melakukan itu. Tetapi kan ini dilakukan secara random, nggak bisa kan soalnya mereka lakukan secara keseluruhan, nggak bisa seperti itu. Mereka tidak mempunyai aparatur. Perlu ditegaskan juga sama kita bahwa sebelum 2 tahun terakhir ini itu Badan POM itu hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi balai-balai besar POM itu hanya ada di ibu kota provinsi. Kalau ke kabupaten kota, apalagi kecamatan tidak ada. Baru 2 tahun terakhir inilah mereka menaruh kantor-kantor cabang pembantu, katakan seperti itu, di kabupaten, dan itu pun sampai sekarang masih 40-an. Itu dilihat di kota-kota misalnya yang menurut mereka sangat penting untuk diawasi. Dan sekali lagi memang PPNS mereka itu pegawai penyidik, pegawai negeri sipil yang mereka miliki itu sangat terbatas sekali dan tidak mungkin mereka lakukan semua. Karena itulah maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan penting. Sekarang kan penting juga disosialisasikan ke masyarakat bahwa setiap produk yang sudah diregistrasi di Badan POM itu ada barcode yang ada di dalam produk itu, dan masyarakat kalau melihat apakah ini sudah betul-betul ada izin edar dari Badan POM itu, mereka tinggal ambil handphone saja, kemudian ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM yang bisa di-download, dan dari aplikasi itu kita bisa melihat langsung dari barcode itu. Kalau misalnya sudah sesuai dengan aplikasi itu dan barcode-nya sudah oke, berarti itu adalah produk yang betul-betul sudah mendapatkan izin. Nah, yang menjadi problem itu sebetulnya adalah perdagangan online. Yang itu saya kira
tradingnya kan pakai jasa pos misalnya seperti itu. Dan itu agak sulit menurut saya untuk diawasi. Oleh karena itulah maka dalam undang-undang yang akan datang ini yang sedang kita bahas itu kita harapkan bahwa itu sudah sampai mencakup ya persoalan perdagangan online lintas negara dan lintas batas itu. Baik, kami harus jeda sejenak, nanti kita akan membahasnya terkait lebih dalam terkait undang-undang, rancangan undang-undang yang sudah dibahas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.